Shalom, selamat pagi saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, yaitu pada hari Jumat 18 Maret 2022, ada baiknya kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, puji, syukur dan hormat kami sampaikan kepadamu di pagi hari ini, karena Tuhan tetap setia melindungi dan memberikan kami kesehatan, napas kehidupan hingga pagi hari ini. Di pagi hari ini ya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajarilah kami lewat kuat kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat menerima, mengerti dan menghayati firman-Mu menjadi bekal di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adapun firman Tuhan yang ditetapkan menjadi bekal hidup kita pada hari ini, yaitu hari Jumat 18 Maret 2020, ditetapkan dari kitab 1 Kronika pasal 29 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sumber segala kekayaan dan kemuliaan adalah Tuhan Allah. Tuhan memberikan kita segala sesuatu dengan tujuan untuk kebaikan kita. Sebab pemberian yang baik dan sempurna pasti datangnya dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang jahat kepada anak-anaknya. Namun, penggunaan dan pemanfaatan harta kekayaan dengan cara yang salahlah yang dapat merusak hidup kita dan sesama. Bukan harta kekayaan itu sendiri. Sering terjadi ketika seseorang diberkati Allah secara melimpah, ia tidak semakin dekat kepada Tuhan dan mengasihinya, malah semakin menjauh dan meninggalkan Tuhan. Acap kali harta kekayaan juga membuat kita kurang berserah kepada Tuhan. Harta kekayaan begitu memikat hati dan teramat penting, dan akhirnya menjadi tuan yang baru, melebihi Tuhan yang adalah pemberi berkat. Saudaraku yang terkasih, ibu bapa di dalam nama Yesus Kristus, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Dikatakan di dalam Injil Matius pasal 6 ayatnya yang ke-24. Inilah yang membawa seseorang kepada kehancuran dan kebinasaan kekal. Siapa yang tidak ingin kaya, ibu bapak? Pasti semua ingin kaya. Setelah menjadi kaya, banyak kali lupa diri, banyak kali yang menjadi sombong, tamak, dan bahkan menjadi materialistis. Bahkan melupakan Tuhan sebagai sumber berkat, sehingga banyak kecurangan-kecurangan yang dilakukan demi mendapatkannya. Ibu bapak jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, bagaimana supaya kita tidak dikuasai oleh uang? Ini sekarang yang menjadi pertanyaan. Kita harus belajar mengelola uang tersebut sebaik mungkin. Ketahuilah ibu bapak, bahwa kemampuan seseorang dalam mengelola harta yang dipercayakan Tuhan
merupakan kekuatan untuk memperoleh harta itu sendiri. Jadi saat kita mampu mengelola uang atau harta dengan baik, berkat Tuhan akan semakin dilimpahkan, sebab besarnya berkat Tuhan itu seiring dengan seberapa besar tanggung jawab kita terhadap harta yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Artinya, Tuhan hanya akan mempercayakan hartanya sesuai dengan kesetiaan kita dalam mengelola harta tersebut. Kekayaan, harta atau uang yang banyak bukanlah segala-galanya dalam hidup ini. Sebaliknya, kemiskinan atau hidup yang berkekurangan bukanlah akhir dari hidup ini. Kaya atau miskin tergantung bagaimana kita menggunakan apa yang sudah dianugerahkan Tuhan bagi kita sebagai alat untuk berbuat kebaikan dan kebajikan. Saudaraku yang terkasih ibu bapak, jemaat Tuhan, kalau kita menyadari kesia-siaan harta kekayaan, kita tidak akan menjadikannya sebagai tujuan hidup, sandaran hidup, dan tuan dalam hidup ini. Sebaliknya kita akan menempatkan Tuhan sebagai segala-galanya bagi kita, karena dialah harta yang sesungguhnya. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi, kata pemazmur di dalam Mazmur 73 ayatnya yang ke-25. Mari ibu bapak jemaat yang terkasih dalam nama Yesus berkomitmen menggunakan berkat Tuhan tersebut bukan untuk diri sendiri, bukan hanya untuk poya-poya atau ke arah kesia-siaan, melainkan untuk memberkati orang lain dan melayani Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Demikian dikatakan di dalam Amsal 3 ayat 9. Oleh karena itu, apa-apa saja yang telah kita terima dari Tuhan, marilah semuanya itu kita arahkan dan kita pakai untuk memuliakan Tuhan, untuk mewujud nyatakan cita-cita perjalanan kerajaannya di bumi ini, supaya Tuhan semakin dimuliakan dan semakin banyak orang yang terselamatkan melalui pemberian Tuhan Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan di pagi hari ini, yang mengingatkan kami bahwa Engkaulah sumber dari segala berkat dan karunia yang melimpah dalam kehidupan kami. Engkau mengingatkan kami agar apa-apa saja pun yang telah Engkau berikan bagi kami, agar kami mampu mengakui semuanya itu Engkau berikan, supaya kami semakin baik, supaya kami semakin mampu untuk memuji dan memuliakan-Mu. Oleh karena itu, ajarilah kami Bapa, agar kami mampu untuk mengelola setiap berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami, agar kami tidak menjadi sombong dan lupa daratan, agar kami tidak semakin menjauh ketika Engkau telah memberikan kelimpahan berkat dalam diri kami, agar kami tidak pernah mendewakan harta duniawi, agar kami tidak pernah, ya Tuhan, menyembah kepada hal-hal yang bersifat duniawi, melainkan kami lebih fokus, yaitu memuliakan-Mu, menyembah Engkau, karena hanya di dalam Engkaulah ya Tuhan ada kehidupan, keselamatan dan kebahagiaan, dan semuanya itu telah Engkau berikan lewat Putra-Mu Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa dan kematian. Mampukan kami ya Tuhan untuk memuliakan Engkau melalui semuanya pemberian-Mu yang telah kami terima.
Tuhan Allah Bapa, berkatilah kami di dalam semua aktivitas kami pada hari ini, mulai dari usia kanak-kanak sampai usia yang telah tua. Biarlah damai sejahtera-Mu selalu melingkupi kehidupan kami, menaungi kami, dan jauhkan kami dari segala mara bahaya, dari sakit penyakit. Jauhkan kami dari segala kemelaratan dan kebodohan, melainkan semakin tunjukkan kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Berkati pekerjaan kami yang akan kami kerjakan pada hari ini ya Tuhan. Semuanya pekerjaan yang akan kami kerjakan hari ini menjadi alat-Mu untuk memberikan kami yaitu hasil dan buah-buah yang lebih baik, yang akan kami pakai menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terimalah doa kami ya Tuhan, dan ampuni segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati kita hari ini, esok, kekal hingga selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.